Halo guys, gue Anton Enggolan, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas tentang smart band pertama dari Realme. Ini adalah smart band low budget mereka yang baru aja launching tanggal 28 April dan namanya adalah Realme Band. Saat tahu pertama kali mereka buat smart band, jujur gue cukup penasaran. Karena gue pengen tahu nih kira-kira smart band versi Realme itu seperti apa. Apalagi harganya juga cukup terjangkau dan fiturnya juga banyak banget. Dan selama beberapa kali belakangan, akhirnya gue pakai Realme Band ini dan cobain semua fiturnya. Dan kali ini kita akan ngomongin kira-kira kualitas Realme Band ini seperti apa. Nah, kalau lihat dari boxnya sendiri, Realme Band ini punya packaging yang cukup simple. Di dalam boxnya ini cuma ada Realme Band dan manual book, dan yang gue pegang ini adalah unit yang berwarna hitam. Sebenarnya gue pengen cobain yang warna hijau sih, karena kelihatannya kayaknya lebih keren aja gitu. Tapi gue rasa warna hitam ini ya nggak terlalu masalah juga. Bentuk sendiri kira-kira kayak gini guys, build quality dan desainnya menurut gue udah cukup standar dengan bentuk body yang agak mainstream. Di bagian depan kita ketemu dengan layar dan capacitive button untuk navigasi, terus ukuran layar sendiri udah cukup besar ya, di 0,96 inch dan sudah berwarna. Terus kita juga bisa gonta-ganti watch face-nya dengan 5 pilihan watch face. Gue sendiri biasanya pilih yang nomor 3 karena info yang ditampilin itu lengkap. Terus gambarnya juga bagus ya, kayak senja-senja gitu deh. By the way, layar sendiri masih sangat jelas terlihat di lokasi indoor atau saat malam dan pagi hari. Tapi di bawah terik matahari siang, layarnya ini sulit banget untuk dilihat. Dan ya ini agak ngeselin sih, tapi untungnya kemarin gue dengar kabar kalau layar dari detail unit yang dijual nanti bakalan lebih terang dari review unit yang gue coba ini. Jadi mungkin ini nggak akan kejadian di unit yang nanti akan kalian beli. Terus fitur di bodinya sendiri, Realme Band ini sudah lulus sertifikasi IP68, support rise to wake, dan punya rotor vibration motor untuk kasih efek getaran. Terus ada beberapa hal juga yang gue suka, yaitu Realme Band ini ergonomis dan bobotnya juga enteng banget, cuma 20 gram. Jadi saat dipakai, Realme Band ini nggak bakal membebankan tangan banget dan udah nyaman untuk keseharian. Terus yang unik lagi adalah kalau kita copot strapnya, kita ketemu dengan integrated USB charging port yang sangat ngebantu banget. Soalnya kalau kita mau ngecas, kita nggak perlu kabel USB tambahan, kita bisa langsung colok ini ke chargeran atau port USB laptop, atau langsung charge di powerbank juga bisa. Jadi super convenient. Dan untuk sensornya sendiri, bagian belakang kita ketemu dengan heart rate sensor, dan di dalamnya juga udah ada sensor 3-axis accelerometer. Kedua sensor ini berguna untuk sport and sleep tracking, dan juga heart rate dan step counter. Kurangannya mungkin dia belum punya sensor gyroscope dan juga GPS. Tapi ya itu wajar sih, soalnya gyro dan GPS itu biasanya cuma ada di smartwatch atau smart band yang harganya itu 1 jutaan ke atas. Jadi ya harga nggak bohong lah. Nah, selama beberapa hari belakangan, gue hampir tes semua fungsi dari Realme Band ini. Kemarin malam gue coba tes sleep trackingnya. Kemarin gue tidur sekitar jam 5-an pagi, dan setelah beberapa menit dia langsung ngedetect kalau gue lagi tidur. Terus dia langsung ngukur kualitas tidur gue dengan data heart rate sensornya, dan hasilnya menurut gue cukup bagus karena durasi tidur yang diukur sesuai, dan kita juga bisa lihat kualitas tidur kita seperti apa. Terus untuk sport trackingnya sendiri, Realme Band ini sudah support 9 sport mode, ada run, ada walk, ada bike, dan ada cricket juga bro. Dan ada satu fitur yang unik juga dari Realme Band ini, yaitu Auto Recognize Sport Status, yang kalau diaktifin, dia bisa langsung tahu kalau kita lagi workout. Dan ya, ini adalah salah satu fungsi yang buat gue penasaran, dan kemarin akhirnya gue tes juga. Jadi sekitar jam 11-an siang, gue coba tuh jalan-jalan di sekitar apartemen gue, dan setelah 800-an langkah, akhirnya dia ngedetect kalau gue lagi jalan. Dan akhirnya dia munculin notifikasi apakah gue mau aktifin walk sport mode atau enggak. Ya sebenarnya ekspektasi awal gue dia bisa langsung otomatis nge-record, tapi gue rasa kenyataan kalau dia bisa ngedetect dan nanya aja, menurut gue sih itu udah cukup bagus. Dan hasilnya menurut gue sendiri udah cukup akurat ya. Kemarin gue bandingin dengan step tracker di Smart Assistant Realme, dan hasil yang diukur Realme Band ini hasilnya lebih banyak sekitar 1000 langkah. Menurut gue itu benar karena pengukuran smartphone pastinya lebih sedikit dari Smart Band. Soalnya smartphone kan kadang-kadang nggak selalu ngikutin pergerakan tangan kita, sedangkan Realme Band iya. Jadi kalau hasilnya beda dikit atau lebih kecil, mungkin gue bakalan bingung. Tapi di sini dia nunjukin kalau hasil pengukurannya sesuai dengan kondisi gue waktu itu. Oh iya, data-data ini juga kalian bisa lihat di aplikasi Realme Link. Aplikasi ini sangat simple dan juga tampilannya clean, jadi cukup gampang untuk digunakan. Aplikasi ini juga sudah available di Play Store, dan itu bagus karena artinya Realme Band ini nggak terbatas untuk smartphone Realme doang. Dan di sini juga kita bisa aktifin fitur notification alert dari Realme Band. Setelah gue cobain, ternyata tampilan notifikasi alertnya itu sangat simple, dan kalau kita pencet tombol back-nya, notifikasinya itu bakalan langsung hilang.
Ya, ini nggak terlalu convenient sih, tapi cukup wajar juga sih, soalnya ini kan smartband bukan smartwatch. By the way, kalau ada telepon yang masuk, dia juga akan langsung bergetar dan kita juga bisa langsung reject teleponnya langsung dari smartband ini. Dan yang terakhir, gue mau bahas tentang baterainya. Jadi setelah connect ke smartphone selama 24 jam lebih, dan fitur heart rate sensor-nya itu selalu aktif terus-terusan, baterainya berkurang sekitar 12%. Jadi mungkin kalau di-push banget, Realme Band ini bisa bertahan selama 8-9 hari saat seluruh fungsinya itu diaktifkan. Terus kalau baterainya habis, ngecasnya juga cepet, soalnya dia cuma butuh waktu 1 jam untuk full charge, dan kita bisa ngecas di mana aja, soalnya bodinya udah integrated dengan USB charging port. So, kesimpulannya, karena Realme Band ini nanti layarnya bakal diganti ke yang lebih terang, yang lebih visible lagi di bawah matahari, gua rasa Realme Band ini jadi debut yang bagus untuk Realme di Indonesia. Jujur aja, Realme Band ini bukan produk yang perfect banget ya, tapi untuk harga 300 ribuan, gua rasa ini bisa jadi sport tracker yang bisa diandalkan. Terus, kalau kalian baru pertama kali nyobain Smart Band, terus kebetulan budgetnya itu nggak terlalu banyak, gue rasa Realme Band ini bisa jadi start yang bagus. Jadi ya, mungkin segitu aja pembahasan gue untuk Realme Band. Terima kasih udah nonton, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao!